Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada video kali ini kami dari tim asisten laboratorium teknik telekomunikasi dan informasi akan memaparkan terkait praktikum elektronika telekomunikasi modul 3, yaitu mengenai osilator. Pertama-tama di sini saya akan bacakan mengenai tujuan dilaksanakannya modul 3 Elkom ini, yaitu agar praktikan dapat memahami konsep dan prinsip kerja rangkaian osilator. Lalu yang kedua, agar para praktikan dapat melakukan perancangan rangkaian osilator pada aplikasi LT-Spice. Selanjutnya, kita masuk ke teori dasar dan juga matematis, mana akan saya paparkan secara singkat saja. Jadi, osilator ini merupakan sebuah rangkaian elektronika yang memiliki fungsi utama, yaitu untuk mengubah daya DC atau inputan DC menjadi sinyal AC yang kontinu, baik sinusoidal maupun non-sinusoidal. Jadi rangkaian osilator ini memiliki inputannya adalah DC, sementara keluarannya adalah AC yang kontinu. Bisa berupa sinyal sinus, square, atau pulsa, atau rem, triangle, dan lain sebagainya. Yang mana osilator ini juga memiliki fungsi untuk mempertahankan frekuensi keluarannya agar stabil. Nah, frekuensi keluarannya ini bisa disebut sebagai frekuensi osilasi, yang mana frekuensi osilasi ini nilainya dapat ditentukan dari nilai komponen yang digunakan pada osilator. Nah, untuk jenisnya ini osilator terbagi menjadi dua tipe berdasarkan komponen penyusunnya. Pertama ada RC osilator, contohnya itu seperti Wine Bridge dan juga passive. Lalu tipe lainnya ada LC osilator yang jenisnya itu Hartley, Colpitts, Clap, dan Crystal. Nah, pada percobaan modul 3 ini kita akan melakukan praktikum untuk RC osilator dan juga LC osilator. Untuk RC osilator nantinya kita akan mempraktikkan RC three-stage passive osilator. Sementara untuk LC osilatornya kita akan mempraktikkan Colpitts osilator pada aplikasi LT-Spice. Sebelum masuk ke percobaan, bisa diperhatikan pada gambar blok diagram osilator ini. Jadi pada sebuah rangkaian osilator itu umumnya terbagi menjadi dua blok dasar. Ada amplifier atau A yang memiliki fungsi untuk penguat, ya, sebagai penguat. Kemudian ada rangkaian feedback, frekuensi selective feedback network atau beta. Dan ada mixernya juga. Nah, agar osilator ini bisa menghasilkan keluaran yang memiliki osilasi stabil, itu harus merujuk ke kriteria Barkhausen yang terbagi menjadi dua syarat, ada loop gain dan juga fase. Untuk loop gain-nya itu total loop gain pada blok diagram osilator ini harus bernilai lebih besar dari 1 atau sama dengan 1. Nah, kalau misalkan nilai loop gain-nya ini kurang dari 1, nanti osilatornya itu akan menghasilkan sinyal yang berosilasi. Namun, lama-kelamaan level dayanya itu akan semakin menurun atau terjadi peredaman secara terus-menerus sampai hilang. Nah, kalau misalkan loop gain-nya itu lebih besar dari 1, nanti pada puncak sinyal keluaran osiloskop itu akan terpotong atau chop. Jadi tidak murni sinus lagi. Lalu untuk syarat kedua ada fase osiloskop osilatornya. Itu harus sama dengan 0 derajat atau 360 derajat. Jadi sama saja ya. Nah, ini didapatkan itu dari dua blok dasar tadi. Jadi di amplifier untuk penerapannya nanti kita akan menggunakan op-amp yang inverting, di mana fungsinya itu untuk menguatkan dan juga membalik fasa sebesar 180 derajat. Sementara 180 derajat lainnya itu dari rangkaian feedbacknya. Jadi nanti total fasa keluarannya itu akan 0 derajat atau tidak terjadi perubahan sama sekali. Nah, kita langsung coba saja di praktiknya. Untuk percobaan pertama itu RC osilator ya, RC stage, three stage passive osilator.
Sini untuk rangkaian amplifiernya atau blok amplifiernya kita menggunakan op-amp yang non-inverting. Sementara untuk feedbacknya itu menggunakan RC 3-stage passive. Bisa langsung dicoba nanti. Jadi nantinya teman-teman akan diberikan sebuah data pada tabel yang ada di modul seperti ini. Diketahuinya nanti adalah nilai resistornya, kemudian kapasitornya. Nah, dari situ teman-teman cari frekuensi osilasi melalui persamaan matematis. Kemudian gain op-amp-nya dan juga nilai RF pada op-amp. Oh ya, sebelumnya tadi lupa dijelaskan. Jadi untuk blok amplifier ini memiliki sifat menguatkan. Sementara untuk networknya itu cenderung melemahkan. Jadi ada atenuasi. Nah, untuk RC 3-stage passive, jadi rangkaian RC 3 stage-nya itu memiliki atenuasi sebesar 1/29. Ini bisa dicari oleh teman-teman di referensi manapun. Umumnya itu 1/29 untuk rangkaian 3-stage RC. Ada namanya ya. Balik lagi. Nah, jadi di sini saya akan mencontohkan untuk percobaan keduanya. Ada 3 percobaan untuk RC stage oscillator dan untuk LC oscillator itu juga 3 percobaan. Ini saya coba untuk yang kedua. Jadi sebelum melakukan perakitan di LT Spice, itu pertama-tama teman-teman harus melakukan perhitungan untuk menentukan nilai dari frekuensi osilasi, gain, dan lain sebagainya. Untuk contohnya itu, di sini saya sudah buat. Jadi kita ketahui itu adalah nilai resistansinya tadi 1 kali 10 pangkat 4 atau 10K. Kemudian untuk nilai kapasitornya itu 3,25 nanofarad dengan nilai N atau RC stage-nya itu 3 stage ya. Sini ada persamaan matematisnya yang digunakan pada RC osilator. Ada frekuensi osilasi dengan rumus 1/2 pi RC kali akar dari 2 kali N. Ini untuk mencari resistor dan kapasitornya. Tinggal dibalik-balik dari rumus utamanya. Jadi, nah, dari data yang telah kita ketahui di sini bisa langsung masuk ke step pertama dalam proses perancangannya, yaitu menghitung nilai frekuensi osilasi melalui persamaan matematis yang ada di modul tadi. Di sini didapatkan hasil akhirnya itu 1999,2 Hz atau kita bulatkan saja di 2 kHz. Kemudian selanjutnya adalah menghitung gain op-amp-nya. Jadi untuk gain op-amp itu bisa didapatkan melalui persamaan amplifier atau penguatan dikali pelemahannya. Nah, di sini pelemahannya kita sudah tahu itu sebesar 1/29 di rangkaian RC 3 stage-nya. Jadi untuk loop gain-nya kita ambil nilai 1 berdasarkan kriteria Barkhausen. Dan di sini dapat nilai penguatannya harus 29, yang mana kita atur nanti di rangkaian atau komponen op-amp-nya. Step selanjutnya itu menghitung nilai RF dengan Rin tadi 10K sama, jadi untuk nilai Rin-nya itu sama seperti yang ada di RC 3 stage-nya. Jadi di sini melalui persamaan op-amp inverting A sama dengan minus RF per Rin, itu tanda minusnya berarti keluaran dari op-amp-nya itu memiliki fasa berbalik 180 derajat. Jadi bisa diabaikan untuk tanda minusnya. Ya, di sini didapatkan nilai resistor feedback-nya itu sebesar 290 kilo ohm untuk mendapatkan penguatan 29 kali. Oke, dari nilai yang telah dihitung langsung masuk ke LT Spice-nya. Di sini kita mulai dari merangkai rangkaian yang telah dibuat tadi dengan nilai komponen yang sudah dihitung.
menggunakan op-amp OP07. Nah, untuk rangkaian akhirnya nanti akan seperti ini ya. Tinggal kita masukkan saja nilainya. Untuk C tadi dapat untuk R-nya 10 kilo, untuk C-nya 3,25 nano. Nah, nilai yang ada pada perhitungan tadi dimasukkan semua ke komponen yang sama. Jadi untuk 3 stage tadi nilai resistornya sama semua dan nilai kapasitornya juga sama semua. Jadi 3,25 nano juga 3,25 nano ya, sama semua. Untuk nilai R-nya itu 10K semua. Kemudian untuk resistor feedbacknya tadi RF saja diubah besar 290K kilo ohm. Nah, di sini bisa diperhatikan bahwa rangkaiannya itu berbeda dengan yang ada di modul. Mana untuk di modul tadi harusnya R3-nya itu di sini dan juga ada R-in. Sementara di sini R3-nya itu tidak dikegroundkan. Sebenarnya sama saja, untuk R3-nya ini disambungkan ke terminal minus di op-amp itu kan terminal minus ini memiliki impedansi yang tinggi, jadi bisa diibaratkan sebagai ground juga. Nah, alasan kenapa tidak ada R-in di sini karena kalau misalkan kita lihat rangkaian tadi, misalkan ini ada R3 dan ini R-in, kemudian R3-nya digroundkan, itu kan sama saja dengan memparalelkan R3 dengan R-in, yang mana nanti nilai akhir dari resistornya akan menurun karena bentuknya paralel. Di sini kan tidak boleh menurun ya.
nilai resistor di setiap stage itu harus sama, atau efeknya nanti di penguatannya. Jadi untuk solusinya itu ya seperti ini. Rin-nya itu sama dengan R3 dengan nilai resistansi yang sama. Nah, di sini op-amp-nya diberi inputan 12 volt DC plus 12 dan minus 12. Caranya sama seperti di modul kemarin. Untuk simulasinya ini ada sedikit yang berbeda. Jadi nilai yang perlu dimasukkan itu ada stop time, kemudian time to start saving datanya 0, lalu ada maksimum ini 120 ya. Maksimum time sweep-nya dibuat di 20. Jadi satu sweep-nya itu 20 milisecond ya. Dan di sini ada skip initial operating point solution dicentang. Untuk osilator. Jadi khusus untuk osilator simulasinya seperti itu. Nah, di sini bisa langsung di run saja. Ini bisa langsung dilihat keluarannya. Oh ya, kalau mau ini bisa pakai label di keluarannya. Out misalkan. Enggak juga, nggak apa-apa sebenarnya. Balik lagi tadi kita lihat keluarannya di Vout. Test Vout. Oh, harus di run lagi tadi. Nah, atau bisa langsung klik ketika kursornya berbentuk probe. Nah, nanti keluarannya seperti ini. Nah, di sini bisa diperhatikan keluarannya itu berosilasi di awal tadi dengan nilai yang cukup kecil, namun lama-kelamaan semakin meredam. Itu balik lagi ke kriteria Barkhausen. Jadi loop gain-nya itu kalau misalkan tadi dijelaskan, kalau misalkan loop gain-nya kurang dari 1, itu lama-kelamaan keluaran osilatornya akan bersifat meredam seperti ini. Maka dari itu untuk nilai osilasinya atau loop gain-nya ya, loop gain-nya itu bisa diperbesar aja. Jadi kan tadi minimalnya harus 1 berdasarkan kriteria Barkhausen itu sama dengan atau lebih dari 1. Jadi kalau misalkan lebih dari 1 selama tidak mengganggu sinyal keluaran masih oke. Di sini diubah saja di 300K naik 10K. Nantinya kalau misalkan teman-teman hitung itu loop gain-nya jadi 1,03 sekian. Jadi lebih dari 1 tapi tidak begitu jauh. Sini bisa di-run lagi. Nah, keluarannya jadi stabil. Nah, dari proses berosilasi atau dari proses 0 milisecond ini sampai didapatkan keluaran osilator yang stabil itu bisa dilihat, jadi tidak langsung tapi per step dari sinyal yang ini tuh sebenarnya sinyal DC. Jadi kalau misalkan berdasarkan yang kita pelajari itu kan sinyal DC ya taunya lurus saja, padahal sebenarnya itu ada ripple-nya. Jadi ada fase naik turun yang memang cepat. Dari keluaran DC itu pada rangkaian diperkuat terus, dikuatkan sampai akhirnya dapat nilai keluarannya itu seperti ini. Sinyal sinus bolak-balik yang levelnya juga semakin tinggi, semakin lama semakin tinggi. Nah, di sini bisa dilihat untuk keluarannya karena tadi lebih dari 1 ya loop gain-nya. Nah, di sini kecop sinyal keluarannya. Jadi tidak murni sinus tapi ada pemotongan karena loop gain-nya lebih dari 1. Tapi ini masih oke lah. Masih bisa dikatakan baik. Oke, jadi untuk tabel tadi. Nah, yang tabel RC Restage Passive Oscillator itu
diisi ya. Jadi perhitungannya berdasarkan hasil tadi perhitungan bisa dimasukkan ke analisis matematis. Dan untuk pengukurannya itu bisa dengan cara di sini saya contohkan. Jadi diambil ketika sinyalnya sudah stabil. Perbesar aja terus, caranya di klik tahan ini besar, terus kita masukkan kursor 2. Nah, di sini boleh di mana aja sebenarnya. Mau di 0 mungkin lebih baik. Ya, sekitar 0 lah. Bisa di mana aja, cuma kita harus meletakkan kursor keduanya itu di level daya yang sama seperti di kursor 1 selama satu periode sinyal sinusnya. Jadi satu frekuensi itu kan satu gelombang dalam 1 detik. Sementara ini bukan dalam 1 detik ya. Bisa dilakukan dengan cara ini. Kursor 2-nya di level yang sama seperti kursor 1. Usahakan aja. Walaupun susah ya untuk dapat nilai presisinya. Nah, di graf ini nanti bisa diketahui di tampilan ini ya. Di different perbedaan atau selisih dari kursor 1 ke kursor 2. Yang pertama itu secara satuan waktu dalam domain waktu. Nah, yang kedua dalam domain frekuensi. Nah, untuk waktunya itu 513,8 sekian mikrosecond. Karena untuk frekuensinya dapat 1,94 kHz. Nah, itu bisa dilihat di hasil perhitungan dan dibandingkan. Sini dapat 1,99 sekian. Jadi mendekati ya untuk frekuensi hasil percobaan di LT Spice. Nah, ini hasilnya dimasukkan ke tabel pengukuran. Kemudian gain of M juga berdasarkan hasil percobaannya aja di sini di rangkaiannya. Jadi tadi 300 ya berdasarkan persamaan matematis di op amp inverting. RF-nya tadi 300 per Rin-nya 10K. 300 per 10 itu dapat 30 kali penguatan di op amp-nya. Ini gain op amp-nya jadi dimasukkan 30 kali. Kemudian nilai RF pada op amp. Nah, di sini diabaikan saja soalnya kan tadi nilai Rin-nya itu sama dengan nilai R di rangkaian RC ya. Jadi sama 10K atau boleh dimasukkan 10K aja. Sini di kolom nilai RF pada op amp Rin sama dengan 2 digit tuh diganti aja. Itu mungkin untuk percobaan RC osilator. Baik, selanjutnya kita akan langsung masuk ke percobaan kedua yaitu osilator Colpitts ya atau LC osilator dengan tipe rangkaiannya itu Colpitts. Jadi untuk rangkaian Colpitts itu amplifiernya atau penguatnya itu menggunakan op amp juga sama seperti di percobaan sebelumnya. Tapi di rangkaian feedbacknya ini kita menggunakan rangkaian LC tank. Bisa juga disebut sebagai rangkaian resonator atau penggetar. Nah, ini rangkaiannya sudah saya buat, jadi nanti teman-teman bisa lihat untuk struktur rangkaiannya di modul ini seperti ini dengan nantinya ada beberapa kolom yang perlu diisi seperti di percobaan ini ada perhitungan frekuensi osilasi yang perlu teman-teman hitung terlebih dahulu. Nah, di sini saya menggunakan hitungan yang tidak ada di modul. Jadi di sini saya sama seperti percobaan osilator sebelumnya. Ketika kita melakukan tahap perangkaian, terlebih dahulu kita melakukan proses perhitungannya ya. Nah, jadi diketahuinya itu pada contoh yang saya buat adalah nilai kapasitor satunya itu 100 nano, kemudian kapasitor 2-nya itu 10 nanofarad, dan lilitannya itu 50 mH. Nah, dari nilai tersebut kita harus mencari frekuensi osilasi RF dan Rin.
Dimana untuk RF sendiri itu bisa di sini di tabelnya. RF itu penguatan pada op-amp, dimana berpengaruh pada nilai R ini. Kita kembali lagi ke perhitungannya. Di pertama-tama itu kita mencari atau menghitung nilai kapasitor totalnya CT yang merupakan hasil hubung seri dari kapasitor 1 dan kapasitor 2. Jadi terbalik ya teman-teman, untuk penserian dari kapasitor itu sama seperti paralel pada resistor. Jadi bagian atasnya itu dikali, bagian bawahnya ditambah, sehingga menghasilkan nilai sebesar 9,09 kali 10 pangkat minus 9 farad atau 9,09 nanofarad. Dari sini kita bisa menghitung frekuensi osilasi dari rangkaian tersebut melalui persamaan matematis yang juga ada di modul 1/2 pi akar L kali C total. Dan didapat nilai frekuensi osilasinya itu sebesar 7,46 kHz. Selanjutnya kita menghitung redaman pada rangkaian feedbacknya melalui persamaan beta sama dengan C2 per C1. Tadi C2-nya itu 10 nano ya. C2-nya 10 nano, sementara C1-nya itu 100 nano. Sehingga hasilnya itu 1/10. Terus kita menghitung penguatan di op-amp atau gain op-amp yang merujuk ke kriteria Barkhausen tadi. A kali beta sama dengan lebih besar 1. Dengan nilai beta yang sudah diketahui tadi 1/10, sehingga nilai gain atau penguatan pada op-amp-nya itu sama dengan atau lebih besar dari 10. Dari sini kita menghitung untuk resistor feedback pada op-amp-nya. Dengan nilai Rin tadi, kalau di tabel itu sesuai dengan NIM, 2 digit NIM akhir, dikali 10 pangkat 3 atau 1000. 1K. 1K kali di NIM, kali NIM, 2 digit NIM akhir. Ini saya menggunakan NIM sendiri, 52 kHz, 52 kali 10 pangkat 3. Nah, ini untuk rumus penguatan di op-amp hampir sama, bahkan sama ya. Seperti di RC passive tadi, A sama dengan min RF per Rin. Dengan nilai penguatannya itu tadi 10 minimalnya. Kemudian untuk Rin-nya 52 kilo. Sehingga nilai RF-nya diketahui 520 kilo ohm. Ini tanda minusnya itu mengartikan bahwa keluaran dari op-amp-nya ini berbalik 180 derajat. Nah, proses selanjutnya itu dari nilai yang sudah kita hitung, tinggal kita masukkan ke dalam rangkaiannya. Seperti tadi kan yang baru kita ketahui itu adalah nilai C1, C2, dan L. Nah, di situ kita masukkan, selain itu juga ada Rin hasil yang ada di tabel dan juga RF hasil perhitungan di op-amp. Kemudian di sini ada tambahan, itu Rout yang berfungsi untuk membatasi arus keluaran dari op-amp ke rangkaian LC tank. Untuk pengaruhnya nanti bisa dilihat di percobaan. Oke, selanjutnya kita langsung ke simulasi transiennya. Saya ubah ke 20 saja. Cukup. Dengan maksimum time sweep-nya 2 mili. Jangan lupa skip initial operating-nya dicentang. Selanjutnya tinggal kita run aja. Dilihat keluaran dari op-amp-nya. Nah, ini untuk hasil keluaran dari Colpitts oscillator. Jadi bisa diperhatikan waktu build up-nya itu hanya memerlukan sekitar 3,5 milisecond mungkin untuk menghasilkan keluaran yang stabil. Ini cuma di sini ada sedikit bentuk cacat ya untuk sinusnya. Itu karena penguatannya biasanya dari penguatan op-amp-nya berpengaruh. Di sini juga kita coba untuk pengaruh dari Rout-nya. Misalkan kita perkecil jadi 1 atau bisa diibaratkan
short circuit atau hubung singkat ya. Kita lihat apa pengaruhnya. Nah, dia waktu nge-build up-nya itu jadi lebih cepat. Kemudian untuk keluarannya itu masih sama ya, cacat, tidak murni sinus. Nah, coba kita perbesar ke 5K. Cukup jauh nilainya. Apa pengaruhnya nanti? Nah ini. Jadi bisa diperhatikan ketika nilai air out-nya itu diperbesar, waktu build up-nya ini akan semakin lama. Ini belum kelihatan stabilnya. Kita coba dinaikkan di 100 mili second. Yes. Ketika kita perbesar, memang waktu build up-nya itu sampai ke kondisi stabil lebih lama, tapi dari bentuk gelombangnya itu masih mending kalau dibandingkan dengan yang tadi. Tadi kan itu sampai terpotong bagian puncaknya. Kalau di sini nggak begitu terpotong. Nah, jadi itu pengaruh dari air out, nilai air out ya. Jadi antara diperbesar atau diperkecil, nanti teman-teman analisis sendiri pengaruhnya. Berikan lagi ke aku baca 1,2 kilo. Sama kalau di tabel itu ada pengukuran frekuensi osilasinya. Jadi ketika kita sudah dapat kondisi stabil, kita ukur frekuensi dari kondisi stabil tersebut dengan cara address seperti biasa. Ini saya kan bikin dua ini pointer. Bisa dulu cari nilai yang sama tapi dalam satu periode gelombang. Jadi dapat untuk nilai frekuensi osilasi hasil pengukurannya ada di ini, di different yang frekuensi tab ini 3,9, sementara tadi hasil perhitungannya itu dapat di 7,4. Bisa dianalisis juga pengaruh dari apa. Sebagai contoh ini misalkan saya ubah R out, tadi kan udah ya, misalkan di RF nya atau resistor feedback nya saya naikkan jadi 550 kilo. Apa pengaruhnya ke keluaran dari osilatornya? Agak lama ya. Perbesar dulu. Masih sama ya, kepotong. Nih, kita hilangkan dulu supaya kembali ke posisi tengah. Nggak perlu tepat di 0 juga sebenarnya, asalkan di kursor keduanya itu nilainya sama seperti di kursor pertama untuk nilai tegangannya. Ini dapat 3,8, tadi 3,4, 5, sekarang 3,8, jadi naik ya. Itu pengaruh dari perubahan nilai pada resistor feedback. Intinya bisa dimasukkan ke tabel untuk frekuensi osilasi. Bagian pengukuran. Sementara beta ini hasil perhitungan, gain of M juga hasil perhitungan. Nilai RF juga bukan hasil perhitungannya untuk nilai RF, tapi hasil ketika simulasinya itu stabil. Karena terkadang ketika kita atur nilai RF-nya terlalu kecil,
itu keluaran osilatornya tidak stabil. Jadi dilihat aja sampai nilai atau keluaran dari osilatornya itu stabil. Itu untuk yang perlu diisi pada percobaan kedua. Ya, mungkin itu cukup. Oh iya, jangan lupa untuk tabel gambar yang perlu dicantumkan di laporan itu gambar rangkaiannya. Jadi untuk tiap-tiap percobaan. Jadi ada gambar rangkaian dan juga bentuk keluarannya. Bentuk keluaran yang sudah ada tadi itu. Contoh aja. Jadi sama keluarannya, bentuk gelombang beserta frekuensinya dimasukkan juga. Untuk tiap-tiap percobaannya, jadi untuk LC dan RC itu ada 3 percobaan. Untuk satu percobaannya itu ada gambar rangkaian seperti ini, misalkan contohnya untuk yang Colpitts ya. Dan juga keluaran bentuk gelombangnya beserta nilai frekuensi pengukuran. Setelah tabelnya disimpannya, jadi untuk percobaan tabel langsung gambar secara berurut. Jadi total itu ada untuk RC 6 ya. Kemudian untuk Colpitts juga 6. Total 12 gambar di data percobaan. Untuk analisis percobaannya ini bisa dihapus untuk gambar rangkaian beserta keluaran bentuk gelombangnya. Dan analisis percobaannya ini nanti dibagi menjadi 2 poin. Ada analisis matematis dan juga data. A. Analisis matematis. B. Analisis data. Untuk analisis matematisnya itu berdasarkan hasil perhitungan yang telah dijelaskan tadi. Seperti ini. Dan untuk datanya minimal 1 halaman sama ya. Oke, mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada praktikum modul 3 mata kuliah elektronika telekomunikasi ini. Selamat mencoba teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.